Ahlan wa sahlan bi ELC TV, channel kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang isim dari segi gendernya. Nah, bagaimana pembagian isim dari segi gendernya, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Simak terus sampai habis. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang macam-macam isim dari segi gendernya. Jadi isim atau kata benda itu dalam bahasa Arab dibedakan ya antara mudzakkar dan muannas. Kata benda untuk laki-laki dan kata benda untuk perempuan. Berbeda dengan bahasa yang lain, contohnya bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang tidak membedakan antara kata benda untuk laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan. Nah, kita lanjutkan. Macam-macam isim dari segi gendernya. Di sini dibagi menjadi dua ya. Kalau dalam bahasa Arab itu yang pertama ada isim mudzakkar, kemudian isim muannas. Isim mudzakkar, isim yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki, baik manusia maupun hewan. Nah, itu yang mudzakkar. Kalau yang muannas, isim yang menunjukkan jenis kelamin perempuan, baik manusia maupun hewan. Ini definisi secara sederhananya seperti ini, singkatnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana kita melihatnya, sebuah isim itu mudzakkar apa muannas? Kita lihat dari tanda-tandanya. Oke, yang pertama, tanda isim muannas. Apa saja tandanya? Nah, yang pertama, di sini ada tiga ya. Yang pertama itu adalah tak marbutoh. Seperti ini bentuknya. Dari namanya pun sudah kelihatan ya. Tak marbutoh atau tak yang diikat. Nah, tak yang diikat. Jadi bentuknya bulat seperti ini. Jadi kalau ada kata yang akhirnya menggunakan tak marbutoh, nah berarti itu muannas, karena itu tandanya muannas. Misalnya pada kata ustadzah, muallima, muwadzafa, talibah, katibah, bai'ah, mistorotun, madrasatun, dan seterusnya. Ini berarti muannas karena ada tak marbutohnya. Oke. Selanjutnya walaupun kita tidak tahu artinya ya, misalnya ustadzah guru perempuan, muallimah juga guru perempuan, muwadzafah pegawai perempuan, secara tidak langsung walaupun kita tidak tahu artinya, tapi kita tahu bahwa ini adalah isim muannas, paling tidak seperti itu. Lanjut untuk tanda yang kedua, alif maksurah. Nah, bagaimana bentuknya alif maksurah itu? Jadi seperti ini. Seperti ya yang tidak ada titiknya. Misalnya al-husna, kubra, fatwa, untha. Nah, ini alif maksurah kita nyebutnya ya. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa itu muannas. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada alif mamdudah atau alif yang dipanjangkan. Nah, misalnya pada kata baidha, safra, hamra, asyura. Nah, yang ini ada alif, kemudian hamzah, alif hamzah ini adalah tanda muannas, alif mamdudah, maksudnya alif yang dipanjangkan. Nah, itu adalah tiga tanda untuk isim muannas. Lah, bagaimana untuk isim mudzakkar? Nah, isim mudzakkar itu yang pertama cirinya nama laki-laki. Kemudian yang kedua, semua kata yang tidak ada tanda muannasnya. Jadi kalau tidak ada tanda muannasnya berarti itu isim mudzakkar. Nah, mudahnya seperti itu ya, kita membedakannya. Misalnya Hasan, ini kan nama orang laki-laki pastinya. Kemudian Umar,
rojulun laki-laki, kitabun walaupun tidak ada tidak ada tanda muannasnya berarti ini mudzakkar. Kitabun, hisonun walaupun hewan ya. Walaupun hewan ini juga mudzakkar. Hison, kuda. Babun, insanun, darsun, nasun. Ini kan tidak ada tanda muannasnya, berarti ini termasuk mudzakkar. Lanjut. Pembagian isim mudzakkar. Nah, mudzakkar pun dibagi ya. Secara mudahnya itu seperti tadi. Tapi untuk mudzakkarnya ini dibagi lagi. Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama ada mudzakkar hakiki. Mudzakkar hakiki itu yang bagaimana? Kata yang benar-benar menunjukkan gender laki-laki. Nah, baik hewan maupun manusia. Misalnya rajulun, orang laki-laki. Ya memang laki-laki, bukan perempuan. Sobiyun, anak laki-laki kecil. Nah, muallimun, guru laki-laki. Asadun, singa laki-laki. Oke, ini muadzaf, pegawai laki-laki. Mudhi, penyiar. Mursyid, pembimbing. Syabun, pemuda. Ini semuanya artinya sesungguhnya laki-laki karena termasuk mudzakkar hakiki. Nah, kalau yang kedua mudzakkar majazi itu seperti apa? Nah, mudzakkar majazi, kata benda yang diperlakukan seperti laki-laki. Nah, misalnya kitabun. Kitabun ini kan kitab atau buku. Dia kan tidak punya jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Berhubung di sini tulisannya mudzakkar, tidak ada tanda muannasnya, di sini digolongkan sebagai mudzakkar, dan mudzakkarnya termasuk mudzakkar majazi, seperti itu. Begitu juga badrun, unwanun. Badrun bulan purnama, unwanun alamat, sobahun pagi, lailun malam, maktabun meja, baitun rumah, misbahun lampu. Nah, ini benda-benda ini digolongkan sebagai mudzakkar majazi karena bukan hewan atau bukan manusia, seperti itu. Lanjut. Nah, pembagian isim muannas, kata benda perempuan. Yang pertama, muannas lafzi. Untuk yang muannas ini agak lebih banyak pembagiannya dibanding laki-laki. Muannas lafzi, kata yang menunjukkan perempuan dari segi tanda muannasnya. Nah, jadi muannas lafzi ini isim yang ada tanda muannasnya berarti itu muannas lafzi. Misalnya madrasatun, Fatimah, Surah, Tolhah, Maisarah, Hamzah. Madrasatun sekolahan karena ada tak marbutoh, Fatimah juga ada. Walaupun ini benda ya, madrasah ya, tapi termasuk muannas lafzi karena ada ininya, tak marbutoh. Fatimah, Surah, Tolhah. Walaupun Tolhah ini sesungguhnya laki-laki, di sini ada tak marbutohnya. Nah, secara muannas bisa dilihat bahwa secara tulisan Tolhah ini termasuk muannas lafzi. Maisarah, walaupun ada tak marbutohnya, Maisarah ini sesungguhnya laki-laki. Kemudian juga Hamzah dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua muannas hakiki, kata yang menunjukkan gender perempuan baik manusia maupun hewan. Hakiki ya sesungguhnya. Gulamah, nah, pemudi yang perempuan remaja. Imro'ah, perempuan. Naqah, unta yang perempuan. Muallimah, guru perempuan. Ustadzah juga guru perempuan. Nah, ini artinya memang manusia yang perempuan ini muannas hakiki ya. Nah, tidak benda, tidak hewan. Bisa hewan. Maksudnya manusia ataupun hewan yang perempuan itu termasuk muannas hakiki. Lanjut. Yang ketiga, ini masih lanjutannya, muannas maknawi. Nah, isim muannas yang tidak
memiliki tanda mu'annas tapi makna aslinya adalah mu'annas. Nah, yang bagaimana contohnya? Misalnya Zainab, Hindun, Maryam. Nah, Zainab ini kan tidak ada tanda mu'annas. Tidak ada tanda mu'annas, tapi artinya sesungguhnya Zainab ini perempuan. Begitu juga dengan Hindun. Hindun ini perempuan, tapi tidak punya tanda mu'annas di namanya. Begitu juga dengan Maryam. Nah, juga seperti itu. Itu mu'annas maknawi. Maknanya perempuan, seperti itu. Selanjutnya mu'annas majazi. Isim yang dikategorikan mu'annas walaupun sebenarnya bukan mu'annas. Nah, ini pengecualian. Hanya beberapa kosakata ya yang harusnya untuk mu'annas majazi ini dihafalkan, satu-satunya jalan. Misalnya syamsun, matahari. Matahari ini hukumnya mu'annas. Nah, walaupun tidak punya tanda mu'annas. Begitu juga dengan nar, api, ainun, mata. Biasanya kalau yang di bagian tubuh itu yang berpasangan itu mu'annas majazi dan hukumnya mu'annas. Ainun mata, yadun tangan, bi'run sumur, Jakarta, atau juga nama tempat semuanya itu hukumnya adalah mu'annas. Ardun, tanah atau bumi. Samaun, langit. Kutubun, kitab. Juga ini jamak taksir. Jamak taksir itu hukumnya juga mu'annas. Seperti itu. Itu untuk mu'annas majazi. Di halaman yang terakhir ini ada latihan. Coba tentukan kata berikut termasuk mudzakkar atau mu'annas. Oke, misalnya yang pertama baitun, mudzakkar ya, sudah jelas karena tidak ada tanda mu'annasnya. Mudzakkar ini. Yang kedua suratun, mu'annas karena jelas ada tak marbutoh. Yang ketiga Surabaya. Coba ini mudzakkar apa mu'annas? Yang keempat kitabun. Ini apa? Kemudian yang kelima Mustafa. Ini mudzakkar apa mu'annas? Ini nama orang ya. Oke, begitulah pembagian isim dari segi gendernya. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.